Ya ketemu lagi. Untuk kali ini masih bahas tentang Anif. Kan di Anif ini bisa farming gold pom buat yang levelnya udah minimal 260 itu bisa farming di Anif 9 yang gold atau yang silver. Untuk aku sendiri lebih milih yang silver daripada yang gold, soalnya hasil dapat gold pomnya pun masih berimbang. Dapat 3 sampai 4 gold pom kan sekali run. Cuma susahnya di yang gold itu partinya. Kalau full gold atau sama teman sih enak, bisa kompak, ada yang tugas, ada yang bertugas atau sama-sama juga mikir bolanya, orbnya. Jadi bosnya bisa lebih empuk. Soalnya kalau orbnya nggak di-kill itu bosnya ada resist 75%, baik fisik maupun magic. Jadi kalau sama random di gold itu seringnya dapat party yang ngaco, fokus gebukin bos mulu tanpa mikirin orb. Nah, kalau yang silver ini ngeselinnya ada damage limit. Cuma damage limitnya ini bisa diatasi sama tank, atau enggak harus tank, di DPS pun bisa asal bawa skill yang ada efeknya ke knockback. Ya pokoknya skill yang bikin bosnya geser atau pindah dari tengah itu. Kan si Halen Sanyo-nya itu kan di tengah, kalau di tengah dia ada damage limit, jadi harus di knockback biar dia geser dari tengahnya itu. Jadi misal dia udah geser, itu damage limitnya hilang, jadi bisa di fast kill. Terus juga di boss baik di silver ataupun gold ini bisa sambil leveling. Untuk yang silver yang hard itu bisa leveling dari 275 sampai 285, 86 itu masih lumayan. Tapi kalau udah 86 itu udah seret banget. Sedangkan yang div NM untuk yang silver ini itu bisa buat leveling sampai cap 290. Kemarin carku cap juga karena leveling di sini di yang NM. Jadi untuk video kali ini aku cuma mau bahas cara ngetank di silver. Soalnya ya lebih enak di sini sih daripada yang gold. Soalnya yang gold itu terlalu mapnya luas, terus harus mikir ngekill orb dulu. Kalau kita mau fokus boss orbnya nggak ada yang ngekill, ya bosnya keras banget, nggak mati-mati. Jadi aku lebih milih yang silver, farming di silver lebih nyantai lah, dan juga lebih bisa di FK yang gold sebenarnya kalau kompak. Tapi kalau nggak kompak ketemu random, mending yang silver sih. Langsung ke cara ngetanknya. Untuk di silver ini paling enak kalau pakai tank itu dari sebelah kiri, jangan dari belakangnya, jangan dari depan. Terus opennya mau pakai stun atau pakai basic attack dulu nggak masalah, soalnya dia kadang bisa stun kadang enggak pas awal ini. Terus pakai skill yang buat ada efek ke knockback, biar dia keluar dari lingkarannya itu, terus damage limitnya hilang. Karena nggak damage limit kan, jadi bisa di kill lebih cepat. Yang kedua, kill kodoknya dulu, jangan si downnya dulu. Terus yang perlu diperhatiin, dari downnya ini ada absolute ailment dazzled atau silau. Ini bikin tank kita jadi kayak buta, serangan kita nanti miss semua, baik basic attack maupun interrupt dan skill. Jadi segera obati pakai recovery biar interrupt dan basic attack kita masuk semua, jadi MP kita bisa nambah, interrupt bisa tepat waktu. Kalau si kodok atau si Zaponya ini udah mati, baru fokus ke downnya ini. Udah ngeteng gitu doang sih yang difokusin. Kalau DPS ya urutan killnya ya harus kayak gitu. Di downnya terakhir, jangan Zaponya yang terakhir. Kalau Zaponya yang terakhir, asli diazab sumpah. Diazab, anginnya nggak ngotak. Lihat aja angin segede gitu, nggak selesai. Pasti partinya wipe out. Dan itu absolute ke knockback loh. Jadi buat DPS ya yang perlu diperhatiin cuma
skillnya downnya yang terakhir. Jangan sampai si kodok ini terakhir. Soalnya ya seperti inilah, hadapinlah itu angin-angin. Untuk skill yang ngasih knockback sendiri yang tank harus punya di boss ini, ya biasanya punya sih, soalnya kan jalur juga buat ngambil pdef. Itu assault attack, itu level 5 cukup, udah 100% chance buat knockback. Kalau subnya shield, karena tank subnya shield ya pakai itu udah pasti bisa nge-knockback bosnya. Yang kedua ada skill kick. Skill kick ini dari skill hunter, tapi ini level 1 itu 90% peluang knockbacknya, tapi kalau mau 100% harus level 10. Jadi kalau tank ya mending ambil yang assault attack. Ya udah pasti ambil sih kan, ambil pdef ya. Kalaupun nggak ambil pdef ya ambil itulah level 5. Cuma stargemnya lumayan mahal, mungkin karena event ini atau emang dari dulu mahal, aku kurang tahu. Nah untuk waktu kapan ngasih knockbacknya, nah kan pas di awal tuh jangan langsung di knockback, kita ngebuff dulu. Soalnya kan DPS-nya juga masih ngebuff ya. Kalau kita langsung kasih knockback, nanti pas efek dari knockbacknya udah hilang, DPS-nya baru ngeluarin skill kan ya tetap limit lagi. Soalnya kan walaupun skill di Toram nggak ada cooldownnya, tapi efek dari skillnya ada cooldownnya. Jadi awal kita ngebuff dulu, soalnya DPS juga masih ngebuff. Habis itu baru kita knockback. Misal long run ya, main di div 290 kan lumayan keras ya, itu kasih jeda. Jadi setelah knockback nanti bosnya balik ke titiknya lagi kan. Kalau bosnya belum mati, kasih jeda 2-3 detik baru di knockback lagi. Jangan di spam knockback, nanti malah ganggu prored DPS-mu. Ya sebenarnya kalau di bos event dan agak susah gini, prored nggak begitu dipikirin sih. Cuma ya jangan di spam itu aja sih. Soalnya ada waktunya di spam, kalau emang belum waktunya bisa di knockback pun ya nggak bakal bisa. Dan satu lagi, karena ini event Anif, jadi bisa drop box Anif. Box Anif itu bisa drop dari semua boss yang ada di game Toram. Jadi nggak cuma di boss Anif, bahkan di boss-boss leveling atau boss kolon, Venena atau Kusto, itu juga bisa drop box Anif. Nah, box Anif ini isinya kalau dibuka itu ekstal, jadi ya gacha ekstal. Siapa tahu dapat ekstal yang mahal kan bisa dijual. Jadi ya balik lagi, Toram ini nggak pernah jauh dari unsur judi. Nah, untuk hasil farmingnya, gold pomnya bisa di craft di pakai char BS sesuai stat char BS-mu. Ini aku pakai char BS text dex dengan build instan biar bisa cepet nge-craft weapon Anif. Tapi ternyata di weapon Anif itu harus 280, sedangkan punya kurang. Itu bisa diakalin pakai equip dengan stat, dex, dan STR kayak gini. Dengan armor, weapon itu fill stat sendiri, dan ini sukses rate-nya juga 100%. Dengan kristalnya juga dex semua aja. Jadi biar ini dex buat nambah level difficult char, kalau STR buat nambah sukses rate. Jadi kalau udah pakai equip, bahkan buffland pun juga masuk seperti yang aku bilang dulu. Buffland pun juga masuk ke bagian ini. Cuma ke pot nggak ngaruh ya. Ini jadi bisa nge-craft. Tapi karena ini mepet ya build instan kan. Segala sesuatu yang instan itu kan nggak baik. Cuma kalau kebelet ya buildnya kayak gini. Ini bisa sukses, cuma juga bisa pecah. Kalau pecah ya attack-nya turun. Siapa tahu kan dapat 2 slot tapi pecah kan ya. Sakitnya lebih berasa. Cuma kalau misal dapat red anvil atau anvil kuning, walaupun non slot itu cuan asli. Misal dapat red anvil tapi non slot, itu kalau OHS itu bisa laku 100M lah. Jadi di sini farming gold pom menurutku pribadi aku lebih cocok di silver. Karena ya nggak capek. Kalau di gold itu entah kenapa aku baru beberapa kali kan ngerasanya udah capek karena lari-larian. Apalagi party random. Kalau di silver itu lebih nyantai lah. Apalagi pakai tank. Pakai tank kan lebih enak lagi. Nggak perlu nggak perlu pusing-pusing, drop udah pasti dapat. Apalagi kalau dapat rank kan bisa dapat 4 gold pom. Kalau nggak dapat rank kan cuma dapat 3. Kalau mati kadang cuma dapat 1. Jadi cukup sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya mohon di komen, kalau ada salahnya juga mohon dikoreksi. Sekian dari saya, terima kasih.